Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala tentu sampai saat dan detik ini, menit, jam sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita semuanya. Sehat wal afiat. Tetap dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang hakikat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, dan sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Amin, Komplek Kapling Panorama Sindang Barang. Tentu semuanya ini kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah, mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan talabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap hari Sabtu malam Ahad ini, malam Minggu. Harapan terus kita munajatkan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala lewat keberkahan, kemuliaan dan keagungan pertemuan kita ini, semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan wasilah sababiyah cukang lantaran pertemuan kita ini, semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya. Berikan rezeki halal, barokah, banyak dalam rangka untuk bekal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizqan halalan tadiban ghaira matlubin wa rizqan ghaliban ghaira maghlubin lizadil ibadah, zat bekal ibadah, waliziyarah ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, juga mudah-mudahan wasilah keberkahan pertemuan kita ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, nikmat kesehatan kepada kita semuanya, jasmani, rohani, sekaligus memberikan usia barokah, umur yang panjang kepada kita semuanya, untuk dimanfaatkan, dipergunakan, digolangkan, difalahkan, diisi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, termasuk diantaranya informasi terakhir Bapak Haji Ahyar dirawat di rumah sakit, kemudian Pak Arif juga dan yang lainnya yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan
jamaah kita yang dalam keadaan sakit ini, penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa berikutnya pun kita munajatkan untuk saudara-saudara kita yang akan dan mungkin sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang akan berangkat, yang sudah ada di sana. Kita doakan. Di Kapling Panorama ada Bapak Ketua DKM, Bapak Suprihatin, kemudian juga ada Bapak Mahani dan istri, ada Ibu Neneng Rohimah, Ibu Dudi, Ibu Haji Rudi, ya. Kemudian ada ibunya, istrinya Pak Ahyar sebelah sana. Kita doakan mudah-mudahan dalam rangka melaksanakan dan menunaikan ibadah haji ini, dari mulai pemberangkatan, perjalanan sampai ke tempat tujuan, diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam melaksanakan rangkaian manasikul hajj diberikan kemudahan dan kelancaran, semuanya bisa dilaksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah dan nawafilnya. Semua rangkaian manasikul hajj dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai tuntas dan selesai kembali ke Kapling Panorama dalam keadaan berkah, selamat, sekaligus menyandang haji yang mabrur dan mabruroh. Kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sing kenceng ngadoana, mudah-mudahan kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji ini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, para bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita seputar fikih berkaitan tentang rukun khutbah, ya. Rukun khutbah sebenarnya sudah dijelaskan yang dua, jumlahnya ada 5. Ini dijelaskan semua dulu, nanti mungkin kalau diwincik satu persatunya waktunya tidak cukup. Yang pertama rukun khutbah. Saya tegaskan kembali, ada khutbah, ada ceramah dan pidato. Itu sangat berbeda sekali. Harus hati-hati ya. Ada khutbah, ada pidato, ada ceramah. Beda. Kalau khutbah itu mempunyai rukun, dan khutbah Jumat 2 kali khutbah itu adalah maqamar rakaatain, sapangkat sederajat dengan 2 rakaat salat, sebagai pengganti 2 rakaat salat. Ketika kita salat zuhur 4 rakaat, salat Jumat pada waktu zuhur juga 2 rakaat, yang 2 rakaatnya adalah diganti dengan 2 kali khutbah. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ya, 2 kali khutbah tuh. Itu kenapa dijadikan 2 kali khutbah? Karena diselang dengan duduk. Makanya awas hati itu. Pernah kejadian pertama kali kalau nggak salah sebelum Masjid Besar itu ada khutbah tidak diselang dengan duduk. Kebetulan tidak ada tempat duduknya mungkin khotib tersebut, jadi berdiri saja. Itu tidak termasuk 2 kali khutbah itu. Waktu itu Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kebetulan tidak ada persiapan. Di belakang khotib itu, mimbar itu tidak ada kursi. Jadi begitu selesai khutbah pertama, berdiri saja. Langsung khutbah kedua. Itu harus diseling dengan dibedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk. Ya, makanya disediakan di sini alhamdulillah tempat duduknya. Beres khutbah pertama duduk, kemudian khutbah yang kedua itu adalah maqamar rakaatain, sapangkat 2 rakaat salat. Itu bedanya. Ketika sampangkat 2 rakaat salat khutbah Jumat tersebut mempunyai rukun dan syarat-syarat Jumat tersebut. Awas. Ya, jadi ada batasan-batasan yang tidak bebas seperti kita ceramah, tidak bebas seperti kita pidato, nggak bojek, nggak bodor, kaditu kadieu seserian. Masya Allah. Khutbah tidak seperti itu. Ada syarat dan rukunnya. Ada berapa rukun khutbah? Telah dijelaskan jumlahnya ada 5. Cuma yang belum dijelaskan nomor 3, 4, dan 5. Yang sudah dijelaskan 2.
Yang pertama adalah hamdulillah ta'ala. Ketika khutbah, rukun khutbah yang pertama itu harus membaca alhamdulillah. Maka kita perhatikan, dimanapun kita Jumatan, khatib berkhutbah, maka kalimat yang pertama meluncur, alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Karena alhamdulillah ketika khutbah Jumat itu adalah hukumnya rukun dan wajib. Jadi kalau ada khatib tidak membaca alhamdulillah, tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Itu yang pertama, sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah salatun ala nabi, harus membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awas, hati-hati, perhatikan oleh kita sebagai makmum. Ketika ada khatib tidak membaca salawat, maka khutbahnya tidak sah. Suka ada Pak kelewat salawatnya. Karena dia itu khatib itu membaca dalam buku khutbah ataupun ditalar. Masya Allah, sering-sering terjadi. Ulangi khutbah, kenapa? Tidak ada salawatnya. Masya Allah. Maka kita harus perhatikan Pak khatib-khatib. Tolong diperhatikan supaya kadang-kadang ya namanya manusia, walaupun khatib juga ada salahnya, ada pohonnya, ada khilaf. Kan seperti itu. Maka kita harus jeli dan perhatikan ketika khatib berkhutbah, baca salawat ya nih. Kalau tidak baca salawat, khutbahnya tidak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, maka Jumatnya pun tidak sah. Kan rugi orang itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, batasan membaca salawat sudah dijelaskan. Di antaranya adalah ketika membaca salawat dalam khutbah itu tidak boleh pakai domir. Kalau pakai domir kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalimat Muhammadnya itu harus diucapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita keseharian lah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, biasanya sallallahu alaihi. Alaih itu domir, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alaih itu maksudnya ke Muhammad, ke nama Muhammad. Tapi dengan kalimat alaih, domir namanya. Itu ketika khutbah, bacaan salawat memakai domir, itu tidak sah. Jadi kalimat Muhammadnya harus disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Muhammadnya tuh. Ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sudah dijelaskan. Ketika sallallahu alaihi tidak ada nama Muhammadnya, tapi pakai domir. Walaupun sebelumnya ada nama Muhammad, ketika salawatnya tidak pakai Muhammad, maka salawat tidak sah, khutbahnya pun tidak sah, sekaligus Jumatannya pun tidak sah. Masya Allah. Nah, ilmu khatib ya, ilmu khatib, hati-hati etanya. Jadi khatib itu gagabahnya. Ayat rukun khutbah. Masya Allah. Itu sudah jelaskan. Nomor kedua. Berikutnya adalah wa tsalitsuha wasiyatun bitaqwallah. Rukun khutbah yang ketiga adalah wasiat bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Wasiat takwa kepada Allah. Makanya selalu ada kalimat kita tengatkan Pak, tengatkan ketika khatib membaca khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat itu selalu ada, selalu ada. Ternyata rukun khutbah yang ketiga adalah wasiyatun bitaqwallah, wasiat takwa kepada Allah. Berwasiat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu dibaca. Ternyata mengucapkan ittaqullah haqqa tuqatih itu termasuk rukun khutbah yang ketiga, wasiat takwa kepada Allah. Dan itu sebenarnya tujuan utama khutbah. Tujuan utama khutbah. Kalau dari ceramah kan nggak ada. Ceramah harus baca ittaqullah, nggak ada. Tapi ketika khutbah Jum'ah wajib rukun membaca ittaqullah alias wasiat takwa kepada Allah. Jadi mengajak jamaah semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Makanya dalam terjemahannya kan suka diterjemahkan ya. Suka diterjemahkan
suka diterjemahkan oleh khatib. Selesai baca Arabnya semua, kemudian diterjemahkan. Sebenarnya itu bukan diterjemahkan ya, ditafsirkan. Kalau terjemah itu peralihan bahasa dari Arab ke Indonesia, sangat ringkas. Tapi ketika ditafsirkan, kaditu kadieu. Ya, ketika ditafsirkan kan seperti ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya berbahagia di dunia wal akhirah. Nah, itu kalimat tersebut adalah wasiat takwa namanya. Masya Allah. Dan itu termasuk rukun khutbah yang ketiga. Ya, ketiga. Kemudian sebelum ini dijelaskan, rukun khutbah yang keempatnya adalah disebutkan dulu semua ya. Qiraatu ayatin, harus membaca ayat Al-Qur'an. Rek ayat, rek 2 ayat, mangga. Pokoknya harus ada ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ya, itu rukun khutbah yang keempat. Rukun khutbah yang kelima adalah doaun ukhrawiyun, doa, membaca doa. Maka di akhir khutbah itu selalu ada doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Ternyata doa dalam khutbah termasuk rukun khutbah. Ya, jumlahnya ada 5. Pertama adalah membaca alhamdulillah, kedua membaca sholawat, ketiga wasiat takwa, kemudian yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran, dan yang kelima adalah membaca doa. Ringkas dengan 5 rukun. Kalau mau dipersingkat cukup, Pak. Sakedeng. Asal memenuhi syarat yang rukun, sebenarnya khutbah itu tidak lama. Pengganti 2 rakaat kok. 2 rakaat seberapa menit, Pak? Ulang salat zuhur seberapa menit? Paling 3 menit, 4 menit paling jago. Berarti khutbah cukup 2 menit. Masya Allah. Sudah sah. Nanti kalau selesai, nanti kita contohkan khutbah yang singkat dengan bahasa Arab. Mual tunduh eta mah, mual nundutan. Masya Allah. Kita kembali uraian yang ketiga adalah rukun khutbah yang ketiga adalah wasiyatun bitaqwallah. Wala yata'ayyanu lafzuha wala tatwiluha. Wasiat takwa kepada Allah itu kalimatnya, lafaznya itu tidak ditentukan. Ya, pokoknya dalam kalimat tersebut ada kata-kata wasiat, itu sudah sah. Wala tatwiluha, dan tidak ditentukan panjang dan pendeknya. Ukuran wasiat takwa itu mau panjang mangga, mau pendek juga tidak apa-apa, tidak ditentukan. Pertama, lafaznya tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, panjang dan pendeknya pun tidak ditentukan. Pokoknya dalam kalimat tersebut ada wasiat bitaqwallah, cukup. Masya Allah. Tageningan ayat. Bal yakfi nahwu ati'ullah mimma fihi hithun ala ta'atillah. Contoh. Cukup ketika berkhutbah, khutbah Jum'ah, ini khutbah Jum'ah ya. Kan khutbah kemarin sudah dijelaskan ada 12 khutbah kalau nggak salah. Bukan hanya khutbah Jum'ah, ada khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah pernikahan, khutbah hitbah, menghitbah, ngalamar awewe, itu ada khutbahnya. Sunnah, Masya Allah. Jadi tidak hanya khutbah Jum'ah, tapi khusus untuk khutbah Jum'ah, persyaratan dan rukunnya tadi telah dijelaskan ada 5. Bal yakfi nahu ati'ullah, cukup. Ketika wasiat takwa dalam khutbah Jum'ah, kalimatnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah. Pas gitu ungkul, seperti itu pun sudah cukup dan sah ketika wasiat takwa dalam khutbah Jum'ah. Karena mana ati'ullah itu adalah taat aranjeun sadayana ke Allah. Kan itu adalah wasiat takwa ya. Takwa itu apa? Imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Eta takwa. Ati Allah, taat kamu sekalian kepada Allah, berarti mengajak kepada taat, takwa eusina. Masya Allah. Maka kalimat ati Allah cukup ketika wasiat takwa dalam khutbah Jum'ah. Pokoknya
mimma fihi hissun ala taatillah. Kalimat-kalimat haisis fihi hissun anu dijerokna aya nitahan merintah ala taatillah, taat kepada Allah. Jadi dalam kalimat tersebut ada perintah, nitah, marentah untuk taat kepada Allah. Itu pun sudah cukup dalam wasiat takwa ketika melaksanakan khutbah Jumat. Masya Allah. Jadi ayat syarat apanya? Ayat syaratna. Au jajrun an maksiatin, ataupun dalam kalimat tersebut ada melarang untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi dalam wasiat takwa itu pertama ada mengajak, memerintah untuk taat kepada Allah, ataupun memerintah untuk menjauhi larangan-larangan maksiat kepada Allah. Maka ketika ada kalimat tersebut, termasuk rukun khutbah yang ketiga, masuk wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tanu kararye wa khatib kudu diperhatikeun ketika ada khutbah dina buku kita beli buku khutbah kayak nama Pak ambalayah. Banyak buku-buku khutbah teh ambalayah. Tadi nah HP tinggal nekan khutbah Jumat yang populer keluar rat. Nah itu kita sebagai khatib ya harus hati-hati, sesuai enggak nih ada syarat rukun teh ya di dieu teh dina jero buku khutbah teh ulah main baca disampaikan ke jamaah, jangan. Hati-hati pan urang mah jamaah kadang-kadang teu paham teu nyaho rukun khutbah pan teh nyaho karak ayeuna ngadenge pokona aing Jumat geus beres selesai. Tapi yang tahu hukum khutbah, Masya Allah, perhatikan hiji-hijina. Yang pertama alhamdulillah, kemudian yang kedua sholawat, ketiga wasiat takwa, itu harus ada semua. Ketika tidak ada satu, tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Masya Allah. Nanti yang tanggung jawab siapa? Khatib dan imam. Khatib merangkap imam pannya tanya. Khatib merangkap imam. Maka ketika khutbah Jumat itu, saya tidak tahu keterangannya itu, tetap antara imam dengan khatib itu harus satu orang. Ada masjid yang lain kadang-kadang imamnya si A, khatibnya si B. Kalau dalam khutbah itu sebenarnya harus satu orang. Imam dan khatib itu harus merangkap, karena imam dan sholat dan khutbah itu satu rangkaian, satu paket. Ya tadinya kan 4 rakaat salat zuhur, diganti dengan salat Jumat, 2 rakaat Jumat, 2 kali khutbah. Itu satu paket, tidak boleh terpisah. Makanya ketika menjadi imam dan khatib itu harus satu orang. Orang-orang itu juga tidak boleh imamna A, si A, khatibna si B. Kecuali khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha boleh tuh. Idul Fitri imamna si A, khatibna si B, mangga. Tapi khusus untuk khutbah Jumat, imam dan khatibnya harus satu orang. Hartas para jamaah sadayana, besi ayah sok ayah pak sok ayah. Kadang-kadang kan pengurus punten gitunya, teu paham kanuraki, tujuh, ya imamna, ya khatibna, Masya Allah, tidak koordinasi heula, teu ngobrol heula jeung ulama, jeung kiai, jeung ajengan, Masya Allah. Ayah, wabi mau dicarios tina aya gitu. Diprotes ku abdi, protes. Ieu aduh kurang bener ya. Khatib dan imam ketika khutbah, ketika salat Jumat itu harus satu orang. Satu paket itu, teu meunang dipisah, ya. Seperti itu. Li'annahal maksud minal khutbah. Kenapa? Salah satu rukun khutbah itu harus ada wasiat takwa kepada Allah. Kalimatnya ittaqullah haqqa tuqatih, mangga. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, mangga. Pokoknya kalimat-kalimat yang di dalamnya ada untuk mengajak takwa kepada Allah, ada untuk mengajak taat kepada Allah. Itu sudah dikatakan wasiat takwa. Ya, seperti itu. Li'annaha al-maksud minal khutbah. Karena tujuan khutbah itu adalah mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah, mengajak jamaah untuk taat kepada Allah. Itu tujuan utama khutbah.
Makanya kadang-kadang salaki jeung pamajikan sok parasea apanya. Nanti maraseakeun biasalah kehidupan rumah tangga mah sok parasea wae. Pamajikan jeung salaki teh nya sok aya wae pake trokna, piring oge kitu kan. Kurang biaya, kurang resiko. Eta we pan bibir opat maneh namanya. Ngocoblak terus. Dijawab ku salakina ceramahan. Eta pamajikanna ngomong ki, khutbah we khutbah." Disebutna khutbah eta. Khutbah nu pintar teh salaki. Disebutna khutbah eta. Di bejaan di papatahan pamajikanna ku salaki disebutna keur khutbah. Tuh bapak sia keur khutbah. Masyaallah. Eta khutbah teh kitu. Khutbah teh eusina li annahal maksud minal khutbah teh adalah ngajak takwa, mengajak taat kepada Allah. Itu tujuan utama daripada khutbah. Maka ketika khutbah Jumat tidak ada ajakan kalimat untuk bertakwa, tidak ada ajakan kalimat untuk taat kepada Allah, khutbahnya tidak sah karena itu merupakan rukun khutbah yang ketiga. Kahartos para jamaah sadayana, kumaha lamun nyingsieun kana urusan dunia. Pan tadi mah wasiat takwa, ya, ngajak takwa jeung mengajak untuk taat kepada Allah. Itu wasiat takwa namanya. Bagaimana kalau tahdir nyingsieun ngagigila min gururi dunya? Fala yakfi mujarradut tahdzir min gururi dunya wa dzikril maut. Tidak cukup. Artosna teu sah, teu cukup berarti teu sah. Ketika khutbah Jumat ini yang kita bicarakan punten khusus khutbah Jumat. Mujarradat tahdzir hanya sekedar memberikan tahdzir itu menakut-nakuti min gururi dunya, bahwa dunia itu, kehidupan dunia itu adalah tipuan belaka. Sok aya kalimatna teh kieu, ma'asyiral muslimin la tagurrannakumul hayatud dunya. Masyaallah. Atanapi wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Nah, eta mah nyingsieun ya, nyingsieun kana urusan kehidupan dunia. Eta mah sok dinu maot teh dina talqin aya dina talqin. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tadi itu nanti kumaha teh? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tah eta mah talqin eta mah nya, talqin nyingsieunan nya. Nakut-nakuti bahwa ternyata kehidupan dunia itu adalah tipuan belaka, nipu kehidupan dunia teh. Jadi lamun urang resep kana dunia itu katipu ku dunia teh, masyaallah. Sementara teh ibadah kan ieun dunia teh sebagai jembatan, padahal mah tujuan dunia itu jembatan untuk menuju ridha Allah, untuk sampai kepada surganya Allah. Bukan dijadikan tujuan utama dunia. Boleh dengan naon urang mengejar dunia, silakan. Salahna urang jadi pejabat, salahna urang jadi rakyat, salahna urang jadi pedagang, pengusaha, pengacara dan seterusnya, salahna. Tapi itu semuanya harus kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju ridha Allah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Boga jabatan tujuanna naon? Jembatan untuk menuju ridha Allah. Usaha, pengusaha, dagang dan seterusnya hanya sekedar jembatan untuk menuju ridha Allah, untuk menuju surga Allah. Jangan dijadikan tujuan utama. Besi kaasukeun ka dieu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Katipu atuh Pak. Mengejar dunia, banting pulang peras keringat, salat henteu, puasa henteu, zakat komo, ngaji tara, Masya Allah. Masya Allah. Tah nu kitu nu cilaka, nu kitu. Sakola ti mulai PAUD, TKS terus perguruan tinggi S1, S2, S3, Masya Allah. Ngaji henteu, salat tara, puasa komo, zakat komo, Masya Allah. Tah nu kitu anu rugi mah ulah katipu eta, ulah. Tah eta teh menang mengejar dunia silahkan, tapi dipakai jembatan untuk menuju ridho Allah, untuk menuju surga Allah.
Jadi tujuan utamanya adalah mengejar ridho Allah. Jeng mengejar ridho Allah. Aing usaha, aing naon teh bisnis dan segala macam, aing jadi pejabat, aing jadi tetap itu semuanya dijadikan jembatan untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu saja, kesenangan yang menipu saja. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, ketika dalam khutbah wasiat takwanya dengan kalimat seperti itu, menurut penjelasan ini di sini fala yakfi, tidak cukup. Ya, wasiat takwa hanya sekedar untuk menakut-nakuti kehidupan dunia saja. Itu tidak cukup. Seperti itu. Seperti kalimatnya tadi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, la taghurrannakumul hayatud dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalimat tersebut tidak termasuk kalimat wasiat takwa. Ataupun wa dzikril maut, ataupun mengingatkan maut, itu tidak termasuk wasiat takwa. Seperti kalimatnya, ma'asyiral muslimin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu tidak termasuk wasiat takwa. Tidak cukup dan tidak sah wasiat takwa dengan kalimat tersebut. Masya Allah. Waktu Isya sudah masuk. Ini belum selesai, baru 3 ya. Rukun khutbah baru 3 dijelaskan. Pertama mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang kedua adalah membaca sholawat, dan yang ketiga wasiat takwa. Keempat dan kelima adalah membaca ayat Al-Quran, dan yang kelimanya adalah doa. Bagaimana caranya? Insya Allah baca Al-Quran dan doa akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.